Orang yang menggibah ini hakikatnya seperti makan dagingnya saudaranya sendiri. Ya kalau makan dagingnya saudaranya sendiri, Beb, ya harus bayar, Pak. Apa bayarannya? Dia harus membayar kebaikannya, dia harus diberikan kepada orang yang dia makan dagingnya. Maka dalam riwayat Sahih Muslim, Kanjeng Nabi ini ke acara eta. Apa debuna Kanjeng Nabi? Nanti di akhirat ada satu orang yang dia itu meninggal dunia ketika diberikan catatan amalnya. Amalnya ini tertulis banyak kebaikan. Inna abdala yu'ta kitabahu yakni yaumal qiyamah fayara fihi hasanat lam ya'malha. Dia dikasih catatan amal, kok banyak amal saya tidak pernah ngelakoni ini. Ada pahala qiyamul lail, qiyamul lailnya baca Quran 5 juz. Ada pahala majelis, pahala ini. Ngomong sama malaikat, ini ya Allah bukan kitab saya. Malaikat kadinto bener kitab abdina, neka sopot neka bener kitab saya. Kalau ya Rabbi, anna lihada, dari mana ya Allah saya kok dapat amal yang begitu banyak seperti ini? Allah Ta'ala mengatakan kepada orang tadi, fayuqalu lahu hada bima igtaba'akan nas wa anta la tas'ur. Ini kamu tertulis amalnya banyak sampai kau naik derajat. Kenapa? Dari orang-orang yang menggibah kamu. Kebetulan yang ahli gibah ini ahli qiyamul lail. Kebetulan ini yang suka rasan-rasan kayak dinto, dia itu orang-orang yang ahli tahajud, maca Quran, al-dzikir, asarwah, kemudian ahli puasa. Pahalanya diberikan kamu, wa anta la tas'ur. Kamu tidak merasa kamu digibai oleh orang-orang itu, ternyata pahalanya masuk kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pangastete sampai paparing dari Allah Kak Dinto, ternyata kita sumbangkan ke orang lain gara-gara lesan kita tidak terjaga, kan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah Subhanahu wa taala aparing hidayah wala inayah wa taufik sehingga abtina sarang ampean takdir sarang Allah taala bisa hadir kembali dalam majlis rutinan kita Anwarul Huda. Mantar terus paringi istiqomah sarang Allah Subhanahu wa taala. Dan mantar barokana sholawat yang kita baca barusan ini menjadi penyebab dosa yang hari ini, entah kemarin, entah berapa waktu yang lalu kita lakukan. Semoga malam ini semuanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tutup keburukan kita di dunia sampai di akhirat. Dan mantar barokana sholawat nariyah, barokana tahlil zikir, barokana sholawat qiyam yang kita baca, dan barokah majlis ini sarang barokana para guru sehadir. Semoga menjadi penyebab umur Kak Dinto itu tetap kala ben husnul khatimah bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam salatu curah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, kong langkong wa nakhusu bidzikri, keluarga besar kepengurusan Majelis Anwarul Huda yang kami hormati dan kami takdimi, sareng dewan guru sehadir Kak Dinto acara si mulja kita beri saat sareng para guru sehadir. Tidak lupa kepada sahibul farah keluarga besar Al Ustaz Zawawi yang saya hormati dan saya takdimi, Al Ustaz Mudhar, sareng Al Ustaz Zubaidi, sareng orang-orang yang membantu beliau untuk terjadinya acara ini, kepanitiaan Majelis Anwarul Huda,
Jamiyatul Hadra Nurul Ali yang kami hormati dan kami takdimi, semua kita doakan semoga beliau semua, tim multimedia, sareng seluruh elemen yang terus berusaha untuk majelis ini terus berjalan. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, dan semoga apa yang menjadi niat dalam hatinya disampaikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sareng para jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini bulan Maulid Kak Dinto berlalu. Kalau bermauludnya setiap hari, tapi kalau bulannya berlalu. Dan antum perlu tahu bahwa bulan Maulid itu memiliki khususiyah daripada bulan yang lain, karena Allah pilih bulan itu untuk Allah lahirkan orang yang paling dicintai, yaitu kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu nikmat yang sudah kita dapatkan ada di bulan Maulid, mulai pengajian, zikir, sholawat yang kita hadiri ada di bulan Maulid Kak Dinto. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Pas berema beb Kak Dinto, nikmat wajib untuk kita jaga supaya nikmat Kak Dinto tidak hilang. Fakullu di nikmatin far'aha fa innal ma'asi yuzilun ni'am. Bagi orang yang mendapatkan nikmat, wajib untuk dia menjaga nikmatnya itu. Kenapa? Karena pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah, aneka bisa menghilangkan nikmat sepon apareng sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan innallaha la yuhramu ala abdi min rizqihi bidambin yusibuhu. Tupun Kanjeng Nabi Allah Kak Dinto Kak mengharamkan rizki kepada kita sepon eparing sareng Allah Ta'ala, atau yang akan Allah berikan kepada kita ini menjadi haram buat kita. Artinya burung tidak masuk lagi keberkahannya kepada kita. Kenapa? Bidambin yusibuh, karena perbuatan salah yang kita lakukan akhirnya menghilangkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya bulan Maulid Kak Dinto jangan sampai menjadi hujatan alaina, bulan yang justru semakin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Tapi seharusnya bulan ini menjadi hujatan lana, bulan yang menjadi penyebab dengan datangnya bulan Maulid ini akhirnya kita lebih mengenal Rasulullah, dan akhirnya berbuah kita lebih dekat, lebih asam pung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat lain ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan tentang perihal daripada nikmat ini. Apa itu pun Kanjeng Nabi? Orang yang bisa pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala, maka nikmatnya tadi itu akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, orang yang dia itu pandai bersyukur tentang nikmat, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus tak pernah asokor Kak, paringi nikmat seorang Allah tak asokor, maka orang ini akan mendapatkan adab. Inna adabi lasyadid, adabku begitu pedih kepada orang yang tidak menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya Beb, bagaimana cara kita menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Ya kita dengan menjaga hati. Karena paparing dari Allah Kak Dinto Kak turunnya ada di hati. Bukan di kepala, bukan di kaki, bukan di tangan, tapi ada di hati. Dan hati ini satu-satunya tempat yang diperhatikan oleh Allah. Allah tidak melihat fisiknya Kak, tetengku seorang Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hati kita. Innallaha la yanduru ila sawarikum wala ila asadikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah ini tak pernah menjadi hitungan hitung-hitungan pangeran Kak Dinto fisik. Ini benar. Allah tidak melihat rumah kita catnya warna apa, mobil yang kita naiki itu mobil merek apa, baju yang kita pakai harganya berapa, HP yang kita pegang tipe apa, otabe uang kita di ATM jumlahnya berapa. Aneka tidak menjadi perhatian dari Allah. Tetapi yang menjadi penilaian Allah aneka hati Kak. Hatinya.
Dan apa yang tersimpan di hati daripada niat, itu yang menjadi nilai dari Allah Ta'ala. Orang ini layak tidak untuk mendapatkan tambahan nikmat, sampai pada puncaknya dia mendapatkan nikmat yang terbesar, yaitu masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW. Atau orang ini justru tidak mendapatkan nikmat, dijauhkan dari nikmatnya Allah, sampai pada puncaknya, puncak orang itu dijauhkan dari nikmatnya Allah, dia dimasukkan neraka dan tidak diizinkan lagi untuk ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hanya dengan menjaga hati ini, nikmat dari Allah mereka akan terjaga. Sampai dikatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, apa dapuna kanjeng Nabi, inna galba la yasda kama yasdaul hadid. Hati yang kita miliki ini akan menjadi karat, akan berkarat seperti karatnya besi. Walaupun hati Kak Dinto terbuat dari daging, tapi bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Kenapa kok karat itu ada dalam hati, Beb? Naam, Rasulullah mengatakan, inna abda ida adnabal abdu damban nukitat fi qalbihi nuktata sauda. Mana bi umat Kak Dinto ala kutusa setong, aneka hatinya di titik hitam satu. Yang dosa matanya, tapi yang dititik itu bukan matanya tapi hatinya. Yang dosa kemaluannya bersih, tidak ada titiknya. Yang dititik hatinya semua. Telinganya maksiat, telinganya tidak apa-apa, sampai sekarang bersih, orang ngelihat bagus. Yang dititik hatinya. Setelah itu, Beb, fa intaba sofa qalbu. Mana bi umat Kak Dinto atobat, dibersihkan lagi hatinya. Tetapi kalau orang itu mengulangi lagi, fa'in ada, kalau diulangi lagi perbuatan itu, zada, maka akan bertambah titik yang ada dalam hatinya. Kalau sudah bertambah titik demi titik, apa yang terjadi? Hatta yaswadda qalbuhu, sampai hitam hatinya. Celeng enggak? Kalau sudah celeng, Beb, hatinya, apa yang terjadi? Wadhalika ron. Kalau sudah hitam hatinya, berkarat. Kalau sudah perkarat, Beb, selesai sudah. Nikmat yang Allah masukkan dalam hati yang asalnya bersinar menjadi karat, akhirnya nikmat yang di hati itu hilang. Yang asalnya Allah lihat hati kita di bulan Maulid dengan nikmat yang begitu banyak yang sudah Allah berikan di hati mereka, layak orang mereka untuk kapan kika kanjeng Nabi, layak orang mereka untuk masuk daftar bisa ngabas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya burung enggak? Kenapa? Hitam lagi hatinya. Dikatakan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, ad-dambu ala dambi yumitu qalba. Dosa di atas dosa Kak Dinto terus dilakukan, tidak dihentikan dan tidak disesali, akhirnya akan mematikan kepada hati, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mati hatinya, Beb, selesai sudah. Kalau sudah matinya hati, gimana terus? Sudah. Orang yang mati hatinya ini percuma, sampai kasih Al-Quran yang kita percaya, sampai datangkan ulama, ya percuma. Mau diundangkan wali kutub, wali yang paling hebat di dunia ini, suruh pidato, yang kita ngefek. Cek wali kanjeng Nabi datang ke Anwar Huda pidato, tetap tak tembus. Kenapa, Beb? Karat sudah hatinya. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Orang kalau sudah terlalu terlena dengan hal yang seperti ini, percuma. Ini orang akan buta dari kebaikan, akan tuli dari kebaikan. Mereka tidak bisa lihat lagi mana yang benar dan mana yang salah. Percuma sudah. Abu Lahab neka bener tak ngeding pidatuna kanjeng Nabi, kak ngeding. Ngerengaki pidatuna kanjeng Nabi. Apa kanjeng Nabi tidak menyampaikan Islam, Beb, kepada Abu Lahab? Disampaikan, tapi tak tembus. Apa Abu Jahal Kak Dinto Artena tidak mendengarkan isi pidato kanjeng Nabi, atau Abu Jahal neka tak pernah kapangki kanjeng Nabi, tak pernah ngabes salerana kanjeng Nabi, melihat, Kak. Tapi melihat Rasulullah bukan tambah cinta, tambah benci. Karena kan kesian, tambah jauh dari Allah Ta'ala. Dan hati yang seperti ini kalau ada pada diri kita, akhirnya kita menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu. Mencari para yang selamat sama Allah Ta'ala ini. Maka nangerengki nikmat bulan Maulid neka. Guru kami Sayyidil Habib Hashim Kamal bin Abdul Segap, mereka mator, almarhum Habib Hashim mator. Bulan Maulid, kemudian bulan apa namanya Ramadan, aneka madrasah.
Teka abdi nasar sampai neka tak daftar ke madrasah, tapi ketika masuk bulan Maulid neka madrasah. Madrasah untuk apa Habib? Madrasah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Masuk bulan Ramadan neka madrasah. Madrasah apa? Untuk kita kembali mengikat hati dengan Al-Quran. Semua ini langkah untuk kita ini memperbaiki hati, tidak yang lain. Maka nama Nabi orang Kak Dinto punya hati yang bagus Kak, bersih hatinya, mapan, lurus hatinya, maka nikmat-nikmat tadi yang masuk dalam hati akan bertambah. Dengan bertambahnya kualitas hati, akhirnya semakin naik derajat di hadapan Allah Subhanahu. Paham ini? Makanya pangasteteng urusan hati ini kan mahal Kak. Orang mereka jadi walina Allah bukan hanya karena ibadahnya, tapi Allah jadikan mereka itu wali karena mereka itu juara bisa menjaga hatinya, bukan karena yang lain. Ketipuan apa Beb? Mak bisa engak ke As'ad, Syekh Abdul Qadir Jilani, para aulia kadinto jadi walina Allah. Kenapa Allah berikan penghargaan ini, titel ini kepada mereka? Karena mereka orang-orang yang berhasil menjaga hati. Kenapa Beb? Kok begitu? Iya, karena hatinya terjaga, akhirnya paparing dari Allah neka mengangkat derajat. Mana mereka para guru Kak Dinto tidak pandai menjaga hati Kak? Tak kira paparing dari Allah Kak Dinto bisa bertahan di hati buat naik derajat, tak jadi. Muhammad. Kenapa pidato anak kau? Abdina neka arah saya eman iki. Saya ini pidato untuk badan saya sendiri, eman. Bulan Maulid kadang-kadang lewat apa ya, ndak ada bekas begitu, gitu-gitu tok. Dianggap solawatan itu cuma ya solawat Beb, mulutan ya dianggap mulutan. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Ada nikmat yang Allah ingin berikan kepada kita sehingga derajat kita akhirnya naik di hadapan Allah Subhanahu. Semoga hati kita dijaga sama Allah Ta'ala ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati yang terbaik Beb? Cara menjaga hati yang paling ampuh itu satu, apa Beb? Menjaga lesan. Sudah, itu saja jawabannya. Semakin sampean sedikit ngomongnya, semakin terjaga hatinya, paparing dari Allah si bedai hati Kak Dinto, semakin mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Makanya Kanjeng Nabi matur, la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak mungkin orang nekan di hati yang lurus, kuat imannya. Kapan? Sampai dia punya lisan yang lurus. Dia tidak mungkin punya iman yang lurus kecuali punya hati yang lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak mungkin dia akan punya hati yang lurus sampai dia punya lesan yang lurus. Makanya ngereng keluar dari bulan Maulid Kak Dinto, nikmat ini dijaga dengan apa Beb? Sedikit bicara, sedikit berkomentar, sedikit kita ramai seperti netizen di media sosial. Kurangi karena menyibukkan kepada hati. Ma ra'aitu say'an aksar ala galbi gaswatan misirigil wal gal. Al-Habib bin Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Rahmarahimin Kak Dinto mator, akcina Kak Dinto tak pernah mereksane sesuatu yang paling cepat membuat hati mereka menjadi hitam, yang paling santak menyebabkan hati Kak Dinto menjadi karat, seperti gil wal gal. Mulut mereka ngomong perkara yang tidak perlu, hitam hatinya. Makanya dikatakan idza halat mahabbatullah fi qalbi abdin, apabila orang Kak Dinto neka hati sudah kemasukan cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, mahabbah ke Kanjeng Nabi, berumah cirina orang neka ngoleh barokah daripada bulan Maulid, lepas bulan Maulid, lalu dia punya hati yang mahabbahnya penuh kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Apa dapuna Kanjeng Nabi? La yatakallam ila fima ya'ni. Dia tidak mau ngomong kecuali perkara yang perlu. Dan dia akan menjadi orang yang paling hati-hati dengan urusan lidahnya. Dengan itu bukti kalau hatinya itu semakin berat. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat mereka semakin kapangki ke Kanjeng Nabi, semakin semak ke Kanjeng Nabi, sacin asampung ke Kanjeng Nabi, semakin mereka tidak berbicara. Sampai mereka itu tidak pernah bicara kecuali untuk urusan yang baik.
Tidak pernah ngomong, diem. Kecuali hal yang perlu, dakwah ngomong, tanya kabarnya orang ngomong, mungkin perlu guyon sedikit bicara, boleh. Tapi tidak sampai mereka melakukan ucapan-ucapan naudzubillah min dzalik, hal-hal yang tidak perlu, apalagi sampai berbau haram, akhirnya menyebabkan hatinya hitam. Kalau sudah hatinya hitam, nikmat yang tadi asalnya ada di hati pergi, akhirnya dia tidak lagi naik derajat di hadapan Allah Subhanahu. Semoga hati kita dibersihkan oleh Ta'ala. Makanya penting, lesannya kan bahaya kan? Apalagi zaman sekarang ini, orang bisa jaga lesan ini repot ya, hampir tidak bisa. Kok bisa gitu Beb? Ya kalau orang itu bisa jaga mulutnya, semuanya jadi wali. Tidak ada wali banyak omong itu, tidak ada sedikit ya. Kalau ngomong perlu ngomong, tidak perlu diam. Kalau kita bisa jaga sampai derajat ini, tidak terlalu banyak bicara, nikmat ini naik terus. Al-Fakir duduk dengan guru kami, Sayyidi Habib Umar. Kemarin saya dari Jordan itu duduk sama beliau hampir 1 bulan. Tidak pernah ngomong Habib ini, diem tuh. Orang ngomong macam-macam diem, didengarkan, senyum, didoakan. Barakallahu fiik, nawarallahu galbak, gitu-gitu tuh. Kalau waktunya pidato, Beb, pidato. Waktunya berucap, waktunya ngarang ngajar kitab, ngajar hebat. Setelah itu diem. Kita punya kayak Fadl, diem, tidak tanya omong. Kalau orang ngomong, bagaimana? Engki. Semakin kita menjaga kita punya mulut ini, maka kualitas hati ini akan bersinar. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau paling takutkan dari kami? Apa yang kau paling takutkan? Bagian tubuh mana yang paling kau takutkan dari kami? Kanjeng Nabi tidak panjang lebar. Beliau mengeluarkan lidahnya lalu memegang ini. Yang saya takutkan dari kamu cuma ini saja. Karena berapa banyak orang gara-gara salah ucap, mengkeras hatinya atau dia dengar omongannya tidak enak lalu dikomentari, akhirnya hitam hatinya, celeng hatinya, berkarat hatinya, akhirnya dia menjauhkan dirinya secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang digunakan untuk ghibah, adu domba, habis sudah, amalnya habis. Tak kira selamat. Akhirnya orang negatif, orang celaka. Orang yang dia itu menggibah, membicarakan saudaranya, aneka di antara bentuk maksiatnya lesan yang banyak dilakukan orang, dan ini yang paling banyak menyebabkan hati jadi hitam. Apa Beb? Ngerasani wong, mencari keburukannya orang, ini bahaya Kak. Mulut ini ngomongkan eleknya orang itu bahaya, apalagi yang diomongkan orang soleh, apalagi kita tidak tahu kebenarannya bagaimana, dan kita tidak tahu maksudnya apa di belakang itu. Naudzubillah min dzalik, ini perbuatan bahaya. Sampai Allah Ta'ala ini kamator ke Nabi Musa. Apa dupuna Allah ke Nabi Musa? Ya Musa, orang kak dinto Nabi tobat dari perbuatan gibah, berubah tobat daripada perbuatan menggibah, lalu dia mati dalam kondisi husnul khatimah, tetap dia akan menjadi orang yang terlahir masuk surganya Allah. Mana bi orang kak dinto tak tobat terus istiqomah gibah sampai meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, orang ini yang pertama kali masuk nerakanya Allah, kata Allah Ta'ala. Artinya tidak bagus, orang menggibah ini tidak ada bagusnya. Sampai dikatakan dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra wal Mi'raj, Rasulullah mengatakan, nadartu lailatan usriya bi finar fa'idha qaumun ya'kuluna jif. Kanjeng Nabi ini ketika malam Isra wal Mi'raj sareng malaikat Jibril, kanjeng Nabi ini mereksani beda setong kelompok. Sekak di kelompok mereka beda hidangan yang berbau busuk dimakan. Dia makan bangke, dimakan, dan makannya dengan lahap. Sampai kanjeng Nabi mengatakan, man haula ya Jibril, arwah siapa Jibril? Kanjeng Nabi ketika tanya dengan malaikat Jibril, dijawab sama malaikat Jibril, qal haula alladziina ya'kuluna luhuman nas.
Kanjeng Nabi kadin to umat acunan sedeki bakal datang, mereka hobinya makan daging saudaranya sendiri, artinya menggibah. Nah, orang yang menggibah ini hakikatnya seperti makan dagingnya saudaranya sendiri. Ya kalau makan dagingnya saudaranya sendiri beb, ya harus bayar pak. Apa bayarannya? Dia harus membayar kebaikannya, dia harus diberikan kepada orang yang dia makan dagingnya. Maka dalam riwayat Sahih Muslim, Kanjeng Nabi ini ke acara eta. Apa debuna Kanjeng Nabi nanti di akhirat ada satu orang yang dia itu meninggal dunia ketika diberikan catatan amalnya. Amalnya ini tertulis banyak kebaikan. Inna abdala yu'ta kitabahu yakni yaumal qiyamah fayara fihi hasanat lam ya'malha. Dia dikasih catatan amal, kok banyak amal saya tidak pernah ngelakoni ini. Ada pahala qiyamul lail, qiyamul lailnya baca Quran 5 juz, ada pahala majelis, pahala ini. Ngomong sama malaikat, ini ya Allah bukan kitab saya. Malaikat kadin to bener kitab abdina, neka sopot neka bener kitab saya. Kalau ya Rabbi, anna lihada, dari mana ya Allah saya kok dapat amal yang begitu banyak seperti ini? Allah Ta'ala mengatakan kepada orang tadi, fayuqalu lahu hada bima igtabaka nas wa anta la tas'ur. Ini kamu tertulis amalnya banyak sampai kau naik derajat. Kenapa? Dari orang-orang yang menggibah kamu. Kebetulan yang ahli gibah ini ahli qiyamul lail. Kebetulan yang suka rasan-rasan kayak dinto, dia itu orang-orang yang ahli tahajud, maca Quran, al-dzikir, as-sarwah, kemudian ahli puasa, pahalanya diberikan kamu. Wa anta la tas'ur, kamu tidak merasa kamu digibai oleh orang-orang itu, ternyata pahalanya masuk kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pangastai tengki sampai paparing dari Allah Kak Dinto, ternyata kita sumbangkan ke orang lain gara-gara lesan kita tidak terjaga. Kan eman orang yang salawat satu kali datang 10 rahmat engki. Kalau itu bertahan di hatinya antum bawa sampai meninggal dunia, 1 rahmat tok masuk surga antum. Tapi katipun apa banyak orang neka salat ibadah, banyak orang neka entar haji, tapi katipun apa mati nasuul khotimah akhirat neka sulit untuk masuk surga. Masalahnya paparing Kak Dinto tidak bertahan sampai dikubur. Kenapa? Mulutnya tidak terjaga. Akhirnya yang Allah taruh di hatinya disumbang ke orang yang dirasani, kan eman-eman. Kalau memang perlu kita ngerasani, lebih baik ngerasani orang tua sendiri, kita berikan pahala itu mereka. Kalau memang boleh, walaupun itu perbuatan haram, tidak usah dikerjakan. Artinya Kak, perbuatan ini perbuatan yang merugikan diri kita dan menguntungkan orang yang kita gibai, dan itu yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad SAW. Pernah Kanjeng Nabi nikah ketika duduk dengan para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi nikah tajuk sareng para sahabat. Dikatakan ketika duduk dengan Kanjeng Nabi, para sahabat ini tiba-tiba ada bau yang tidak sedap. Hajat rihu mutinna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi duduk pengajian engak nikah, tiba-tiba ada bau busuk engak botang. Bau kayak batang ndak enak ambune. Semua sahabat nyium bau ndak enak, bau batang. Padahal di tengah-tengah itu ada Rasulullah. Kanjeng Nabi ini harum, Bu. Orang jarak berapa meter saja sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabinya belum datang, bau wanginya sudah datang duluan. Kalau Kanjeng Nabi itu masuk ke rumahnya orang, Kanjeng Nabinya pulang, bau wanginya masih cekat di rumah itu berhari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi ini kalau mau datang ke majelis, Kanjeng Nabi ini kalau mau datang ke aulia, itu bau wanginya kecium dulu, enggak melatih. Dan beberapa solihin itu bisa nyium, seperti minyak kasturi, seperti bau gahru, itu bau wangi. Kalau malaikat mau datang itu di majlis itu ada bau wangi. Kalau Kanjeng Nabi mau datang, mau deket makhluk qiyam, itu majlisnya wangi dulu. Kalau sudah bau wanginya kecium, berarti Kanjeng Nabi sebentar lagi datang sama sahabat. Wanginya luar biasa. Dulu kalau ada anak kecil di kota Medina, menaca habis ke Kanjeng Nabi salaman ke Kanjeng Nabi, habis salaman kebiasaannya Rasulullah itu suka megang kepalanya anak kecil, dibaca sholawat, didoakan. Ekosek, suka megang mukanya anak kecil, sama suka megang kepalanya anak kecil, dipegang.
Kalau anak kecil lewat salaman ke Kanjeng Nabi, kepalanya digosok-gosok nih apa? Kosok nih. Kosok sareng Kanjeng Nabi. Itu kalau anak kecil habis digosok sampai Kanjeng Nabi pulang ke rumahnya, aba ibunya tahu, aba umiknya tahu. Ini anak habis dipegang Nabi Muhammad. Dari mana, Beb? Bau wanginya kepala anak itu tidak hilang berhari-hari karena habis dipegang sama Nabi Muhammad SAW. Jadi wangi ini tidak ditandingi dengan yang lain. Kanjeng Nabi itu kalau semakin keringetan semakin wangi. Sajen apoloan, sajen room Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba saya sama sampean apoloan, mata aja elok kan engki? Ada engki, mata kerupung rengek kan engki? Aneka kelasnya kita. Teka yang kuidedo orang saya paling larang tembus kadang-kadang enggak. Bau tengik nih kadang-kadang keluar kan engki? Sudah ajamu saya, Beb, sudah mandi pakai sabun pepaya, sabun ini, pone beri apa namanya gosok-gosokan, tetep bau. Men Kanjeng Nabi enten room, semakin berkeringat semakin wangi Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kalau semakin keringetan semakin ganteng, semakin bercahaya mukanya. Mutiara, keringatnya Kanjeng Nabi yang ada di muka itu seperti mutiara. Semakin berkeringat semakin wibawa Nabi Muhammad SAW. Dan semakin Siti Aisyah terpesona kalau lihat Kanjeng Nabi dalam kondisi berkeringat. Kalau saya sama-sama kan keringatan kan butek Pak Enggi. Men Kanjeng Nabi benten, men apolowan mereka saja ganteng. Semakin keringetan semakin mempesona. Bayangkan dalam kondisi wangi yang begitu hebat, sahabat duduk sama Kanjeng Nabi dalam kondisi room, tapi tetap ada bau busuk. Kok bisa? Berarti bau busuknya lebih antar daripada wanginya Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat kaget, bau apa ini? Padahal kita duduk sama Nabi Muhammad SAW. Pak, saya sama sampean, kalau ada di pinggirnya jalan nyium bau batang normal. Ya mungkin ada truk lewat atau mungkin ada bakainya tikus. Tapi kalau sampean masuk ruangan AC wangi, pakai pewangi yang mahal, kok masih ada bau? Ini mencurigakan. Mambu apa ya? Kok iso ngalakno baunya parfum yang ada di tempat itu? Ini ada Kanjeng Nabi masih tercium bau udah enak. Apa kata Kanjeng Nabi? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alangkah baunya ma'asadunnatin hadihirih. Ya Rasulullah kari terus yosing gitu kari mambu nih kari batang basin mambu par nih Kanjeng Nabi. Bau apa kayak dinto Kanjeng Nabi? Pumacek. Baunya busuknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, innan nasa minal munafikina igtabun nasan minal muslimin. Cakna Kanjeng Nabi, kamu tahu bau apa ini? Ini sahabat ini duduk depannya Rasulullah. Di antara kita ini ada orang munafik yang habis ngerasani orang mukmin, terus duduk sama kita, dari hatinya keluar bau busuk, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang mengerasani saudaranya itu dipanggil munafik sama Rasulullah. Dan orang-orang yang munafik Kak Dinto sama Allah Ta'ala ditunjukkan di majlisnya Rasulullah, busuknya isi hatinya itu dicium oleh sahabat walaupun ada Nabi Muhammad SAW. Allah tunjukkan isi hatinya itu baunya batang basin, mambunya gak enak. Dan itu dicium oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, falidalika hajat hadikiri al-khobisa. Maka inilah bau yang tidak enak ini keluar dari hatinya orang yang asalnya dia itu layak mendapatkan nikmat, dia sendiri yang menutup hatinya, akhirnya paparan dari Allah Kak Dinto hilang, bahkan berubah menjadi bau yang sangat busuk. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Kanjeng Nabi matur ngene kakak, orang se ahli gibah engki yang tidak bisa jaga mulutnya Kak Dinto, akhirnya paparing neka elang. Bukan cuma elang, orang neka akan dirubah wajahnya ketika di hari kiamat menjadi monyet. Apa maturana? Motak engki. Au badati motak. Kalau diterus-teruskan, ini orang ini akan jadi monyet ada di akhirat. Berubah, fisiknya dia berubah dengan isi hatinya. Maka dari itu hadirin, jamaah pengajian Anwar Huda, kita ceng-lanceng neka pidato. Maka ngengki melalui pengajian Kak Dinto, neka Ustaz Zawawi, sarang Dewan Guru Kak Dinto, sarang panitia Anwar Huda, neka mabuda pengajian Anwar Huda, solawatan,
kemudian nyantun anak yatim, pas aparing sompengan kepada kaum duafa, sampai torotah kegiatan-kegiatan positif selain mereka paparing dari Allah. Cek sampai paparing mereka sempon masuk ke dalam hati, membuat hati kita bercahaya, room, wangi, harum. Oh jadi mambukno. Dengan apa? Dengan kita tidak bisa menjaga lesan, dengan kita membongkar aib saudara kita omongkan kemana-mana, akhirnya jadi babnya kita bau batang, akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Mangantok paham? Nah, ini kan beda cara itu yang Sayyidina Hasan al-Basri ini kan, ini kan wali Allah kak. Ini beliau ini kan wali Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini kan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ini pernah diundang makan. Diundang makan, ketika sudah sampai di tempat makan, prasmanan dihidangkan. Waktu beliau mau makan, orang yang makan sama beliau ada yang ngerasan-rasan. Ngerasani fulan. Beliau noleh sama orang, kau ini ngerusak suasana. Yang dihidangkan sama tuan rumah makanan prasmanan, bukan dagingnya saudaranya kau. Akhirnya kita orang ini makan dagingnya orang sebelum makan daging kambing. Akhirnya kambingnya ini tidak dimakan, kau lebih makan daging busuk daripada daging yang sudah digoreng, yang sudah disate. Kau ngurusak suasana. Berdiri, diambil surbannya, minta maaf saya tidak bisa kumpul sama orang yang ngundang saya, atau juga ngundang orang-orang yang lebih dulu makan daging busuk daripada makan daging yang dihidangkan. Minta maaf saya tidak bisa makan daging yang dihidangkan karena saya di sini melihat banyak bau busuk. Sudah orang-orang dihidangkan kambing, dihidangkan sapi, dihidangkan ayam, harusnya itu yang dimakan, enggak, malah milih bangke. Tidak ada, saya tidak mau duduk sama orang-orang yang seleranya rendah. Pulang, tidak ikut makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ngaletok nih kati suwengi, terbawa suasana nih kan. Saking eman nah kak, saking eman nangki. Maka nangki para guru nih kak, masya Allah ya. Orang-orang soleh nih kak. Apakah orang itu bisa bermaksiat? Siapa? Orang di dunia ini tidak maksiat ini siapa? Tidak ada, semuanya pasti punya dosa. Ayo coba, mana orang tidak punya dosa? Tidak ada. Habib Hasim pernah pidato, kalau sampai cari guru yang tidak pernah maksiat, sampai ngaji ke malaikat saja, dosa cari ustadz, dosa cari kiai, dosa cari habib. Orang ini punya salah. Tapi orang ini ada yang dipilih sama Allah Ta'ala, kadang-kadang maksiat, tapi maksiatnya itu sebabnya dia naik derajat, malamnya nangis, nyesel. Kelihatan ini orang sofa, walaupun dia ada sahwat, tapi sofa, bersih hati, nangis, Allah Ta'ala. Akhirnya naik derajat. Makanya Ibn Atha'illah Iskandari radhiyallahu anhu dalam hikam beliau mengatakan, rubba maksiatin awrasaka dhilla wa inkisara khairun min ibadatin awrasaka apa? Kibran wastikbara. Kamu bermaksiat, berapa banyak orang yang dia itu melakukan perbuatan dosa, ternyata dari dosanya itu dia menjadi ingkisar, adil, menjadi rendah, itu lebih baik daripada beberapa amal ibadah yang kamu lakukan menghasilkan kesombongan. Yang bagus beb, ya dua-duanya digabung, beramal soleh plus dia merasa dil, merasa rendah. Neka sih bagus. Men orang neka, kenapa sampai ngerasain? Itu orang buat dosa beb. Ya kabeh wae, mana ada orang yang tidak punya dosa? Hatta antum yang ngomong lebih banyak dosanya kadang-kadang. Kita yang ngomongkan orang kadang-kadang lebih banyak maksiatnya. Sudah maksiatnya kita belum tentu dimaafkan, kita gibai orang, tambah kebaikannya kita dikasih ke orang itu, plus hati kita jadi busuk ketika kita ngerasani orang dan kita tidak sadar pada saat itu. Mantara parang sama Tuhan Ta'ala yang makanya bahaya. Tidak ada orang tidak ada maksiatnya. Kalau gini ya, kalau kita nih mau amalat sama orang itu yang dilihat cuma elek-eleknya tok, ya elek semua pak, tidak ada bagusnya orang. Tapi kalau orang itu lihat bagusnya, maka akan kelihatan bagusnya, dan yang jeleknya tidak kelihatan. Dan itu yang dilakukan Allah kepada kita. Mana bengki Allah Ta'ala kalau kadin tomu amalah kepada kita hanya lihat eleknya kita, habis kita. Tapi Allah lihat kebaikan-kebaikan kita. Allah lihat kebaikan-kebaikan kita yang cuma sedikit, lebih banyak maksiat kita, tapi tetap itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bi abdina sareng apa nekah muamalah yang berinteraksi dengan manusia dengan sifat ini, kita lihat baik-baiknya orang, tidak lihat jeleknya orang. Ketika lihat jeleknya orang, ingat sama jeleknya sendiri. Allah apa tak rasani, aku luwe elek teko wong iku.
saya lebih buruk dari orang itu, saya pernah melakukan hal yang sama, bahkan saya lebih parah. Kalau dia melakukan hal yang seperti itu, maka dia naik derajat. Dan paparing si bedo dalam hati naka dinto saya paring sareng Allah, khususnya di bulan Maulid, bertahan, hatinya tidak menghitam. Terus akhirnya nikmat ini naik derajat, naik derajat, naik derajat. Pada puncaknya akhirnya dia layak untuk perjumpaan sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i ini kan pernah diomongin, Imam engki sampean dirasani orang apa katanya sampean gini gini gini. Imam Syafi'i mator, apa tuh pun Imam Syafi'i? Laqad qila annallaha duwalat. Santre cok posang. Allah saja yang menciptakan kita itu dirasani duwaladin. Allah punya anak padahal Allah tidak pernah kawin. Allah tidak pernah kumpul dengan perempuan. Kok bisa Allah punya anak? Allah yang menciptakan kita. Allah yang Arhamur Rahimin. Allah An-Nadir, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Mutakabbir, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah itu yang membuat kita itu menungso masih dirasani Allah punya anak. Wa anna khairur rusuli qad kahana. Kanjeng Nabi dirasani penyihir, Kanjeng Nabi dirasani mandul, Kanjeng Nabi dibuat fitnah, penyair, qad kahana. Kanjeng Nabi katanya jadi dukun. Masalimallahu min bariyatihi. Allah saja tidak selamat dari mulutnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wala nabiyul huda fa kaifa ana. Walaupun Nabi Muhammad saja yang sempurna, tetap cak sareng orang. Wa kaifa ana, apalagi saya yang banyak dosa. Pantas saya diomongkan orang. Kalau kita punya sifatnya seperti Imam Syafi'i ini Pak, enak. Kita rumongso ya banyak dosa, plus kita tidak mau ngomongkan eleknya orang, karena kita tahu eleknya kita lebih banyak, cuma orang itu tidak tahu. Plus kita jaga mulut, jaga hati. Akhirnya nikmat yang Allah titipkan di hati ini bagus terus. Hati itu husnudzon terus, bagus terus. Akhirnya nikmat yang di hati ini naik derajat, sampai di akhirnya bercahaya dengan anwarul huda, dengan cahaya-cahaya petunjuk, sampai dia bertemu dengan Al-Hadi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Materi barang Islam Allah taala engki. Melalui pengajian neka ngereng Bu engki, melalui pengajian neka tidak usah lihat eleknya orang ya, lihat bagus-bagusnya. Terus sampai punya sifat itu apa ya? Taghaful, lupa ambil salani wong. Tidak usah diingat-ingat. Sudah wis. Ada satu orang datang kepada Imam As-Sa'roni. Neka kitab yang saya baca ini kitabnya Imam Sa'roni. Yang saya omongkan di kitab ini semua, Pak. Saya tidak ngarang, semuanya ada di kitab. Nah, Imam Sa'roni pernah ditanya sama satu orang tua, orang sepuh, tanya, wali itu siapa? Dengar wali roh siapa? Imam Sa'roni menjelaskan, wali neka yang bisa baca kitab, alim. Ini Imam Sa'roni masih baru-baru memperdalam ilmu tasawuf. Orang yang begini, yang ahli sholat, ini itu, wis pokoknya disebut sifat yang top wis. Katanya orang tua tadi itu, nak, kau tahu ndak yang kau sebutkan tadi itu, kalau orang yang punya sifat itu yang kau sebutkan semuanya, ibadah yang sekian, ilmu yang sekian, kalau dia itu gibah satu kali, bongkar aibnya orang satu kali, sampai orang lain tahu keburukannya orang lain gara-gara dia, itu amalnya dia yang semua tadi itu habis, kata beliau. Dan cukup dengan satu kali gibah, dia dicoret dari daftarnya orang yang dekat sama Allah SWT. Betul apa tidak? Cak Imam Sa'roni, betul Ustaz, betul antum, memang itu hakikatnya. Memang iya. Makanya dari awal Al-Fakir ngomong, orang ini kan wali, ini kan apa? Orang yang bisa menang juara jaga hatinya. Kenapa bisa jaga hatinya? Jaga lesannya, jaga telinganya, tidak banyak dengar eleknya orang. Salah saya sendiri, dia sibuk sama maksiatnya sendiri. Kemudian i'tiraf, memang saya salah. Terus mau amalah sama orang, lihat baiknya orang, tidak lihat jeleknya orang. Sehingga paparing-paparing yang ada di hati ini menaikkan derajatnya dia sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman yang ada di hati tidak mungkin kuat sampai kita punya hati yang kuat, dan hati yang lurus tidak mungkin tercipta kecuali dari lesan yang lurus. Siapa yang bilang ini? Orang yang kita kenang malam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham Bu? Ngantok paham.
Sekompak paham. Ini mandek ya, aja ngerasani wong. Apalagi netizen zaman sekarang. Apalagi sekarang lagi rame nih fitnahnya habaib sama kiai. Waduh, ngomong macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya amal kita habis, eman. Naudzubillah min dzalik, pas kalau gitu meninggal dunia. Lah apa yang mau dibawa? Secokoca aulia fagi mugaddam dibuat lucu-lucuan. Sahibul Ratib Imam Haddad dibuat lucu-lucuan. Habib Ali Habsyi Sahibul Maulud dibuat lucu-lucuan. Engki terus apa namanya? Para ulama sebeda Indonesia nikah dibuat lucu-lucuan. Aneka main-main bahaya. Terus apa? Tangkis ba'duhum li ba'din. Aulia ini dibandingkan aulia ini. Pak, saya sama antum ini tidak punya hak membandingkan aulia, membandingkan guru. Kita tidak punya hak. Kenapa? Kita ini derajatnya di bawah mereka. Yang bisa membandingkan dan menilai itu yang di atasnya. Kita menilai Kiai Fadl. Gimana menilainya? Orang kita di bawahnya. Kalau kita di atasnya menilai bisa membandingkan aliman fulan. Antum itu bisa menilai kalau antum di atasnya. Lah kita di bawahnya. Saya kocak ulama yang diomongi fulan itu. Allah Karim, sudah kita ini sholatnya tidak khusyuk, amalnya tidak ada, mauludannya dicari tenggentong kan ingki. Kadang-kadang berkata nek kayak tengku ala tempe kan ingki. Kadang-kadang waduh capon dokasi kan ingki. Pas komentar media sosial ngawur apa? Lo anak sama antum ini bawa apa? Sudah yang kita dapat nih kan ngepres dihilangkan cuma-cuma. Apalagi yang diomongkan orang-orang soleh, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zaman makan nikah paling nyaman, norok anwar huda, norok sholawatan, pengajian nikah. Terus kita jaga akhlak kita sehingga betul-betul paparing dari Allah ke adin bertahan sampai kita ketemu sama Allah Ta'ala. Akhirnya kita naik derajat dan kita akan meraih hasilnya sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala, menjadi cahaya nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya berpijar ada di depannya, di seluruh wajahnya, sampai orang-orang yang munafik adinto yang celeng-celeng mereka akan mengambil cahaya kita. Pada saat mereka tidak akan diizinkan mengambil cahaya orang mukmin karena cahaya nikah mahal, hanya disimpan di hati-hati yang lurus dan tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita menjaga lisan, berbicara yang baik. Kalau tidak kita diam. Rahimahumra'an idza takallama faghanim wa idza sakata fasalim. Sungguh beruntung kata Rasulullah orang yang kalau dia ngomong menghasilkan pahala naik derajat, dan sungguh beruntung orang kalau dia diam mendapatkan keselamatan. Semakin dia jaga lisannya, semakin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rubah pandangan kita kepada orang lain dengan pandangan yang baik. Dengan itu insya Allah paparing si budi bulan maulid Kak Dinto bertahan kepada kita sampai kita naik derajat di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir nih kan, beda caretan nih. Bermoreng lambok nih kak, menyaksikan itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Akhirnya menjadi sebabnya orang itu naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita akingki, bodoh setong preman kak, nikah ahli maksiat, zina dilakukan, namanya mabuk, master. Pokoknya banyak dosa nih bon, kelas kakap nih kan. Satu saat dia hadir majelis, hati ini terbuka. Ya Allah, aku dosanya pengen tobat aku. Kepingin tobat saya, Allah, aku pengen jadi orang baik. Aja habis ke setong ustad curhat, Pak Ustadz, saya ini kepingin jadi orang baik. Tubuna Ustadz mereka, kalau kamu kepingin menjadi baik, kau harus ketemu sama orang-orang soleh. Ya ketemu antum jangan, saya kurang soleh. Nah ini di atas gunung ada wali min auliya ilahi ta'ala, kamu datang ke situ, kau lihat mukanya, terus kau kertek dalam hati, ya Allah, barakana orang yang soleh Kak Dinto, manter abdina Kak Dinto esapora. Nah kalau kamu berhasil lihat mukanya orang soleh tadi, dosa kamu bisa dimaafkan. Akhirnya preman nih kakak mangkat ke gunung, sampai naik ke atasnya gunung, engki, dopa ke atas. Subhanallah, orang soleh yang di gua itu yang selalu ibadah, hari itu keluar lihat preman kelas kakap tadi itu, pezina, watonan, mabuk, pokoknya hancur nih. Ini orang sudah ada karu-karuan, papasan di tengah jalan.
Subhanallah. Yang santri yang preman tadi itu ngelihat si orang soleh dengan pandangan cinta, kertek dalam hati, Allah nih orang yang soleh ibadah terus, semoga nikmat yang ada di hati orang itu masuk ke saya. Saya capek ya Allah, saya pengen jadi orang baik, saya kesel ya Allah, saya pengen jadi orang bagus. Orang soleh ngeliat preman tadi itu kertek hatinya, Kak Dinto preman, pezina, najis, pemabuk, bukan orang baik, kok berani ngeliat muka saya najis, aku ndelok wong iki rek, aduh wong kayak gini gak level sampai aku, dirasan-rasan orang itu. Setelah pertemuan itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Bani Israel waktu itu mator. Apa debuna Allah Ta'ala ke Nabi Bani Israel? Wahai Nabi, sampaikan kepada dua orang itu, dua-duanya di hadapan saya sama. Berapa maksudnya Allah? Yang soleh saya hapuskan amalnya karena pandangan jelek ke saudaranya, dan yang ahli maksiat saya hapuskan dosanya karena pandangan satu kali baik kepada saudaranya sesama muslim. Artinya gak paparing dari Allah ini kan bisa hilang karena keretek hati yang jelek. Nggak sampai ngomong ini ya, nggak diomong no, keretek tok hilang paparing dari Allah. Paparing si Allah paringnya si bedai gua ibadat tahajud ngoyo sudah sampai derajat martabat aulia gara-gara keretek satu kali coret. Kasih tahu sudah saya coret, dia tidak punya abal nol. Locot boleh dua kali ini ya. Untuk kali mari berarti ini nol langsung ke nol di tempat. Aneh ke ahli maksiat karena di hati si fokus langsung paparing Allah masuk dosa nih sapora sama Allah Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah yang mulai pengajian neka paleman dari majlis ini, jaga hati, jaga sikap baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial zaman makin Kak Dinto, sehingga betul-betul paparing dari Allah Ta'ala neka kita masuk ke dalam hati. Dosa sibuk sama orang, kita ini akan mati ya sendiri-sendiri, di kuburan ya dewekan, pas ketemu sama Allah kita face to face, hanya kita dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka sibukkan dirinya antum dengan dirinya antum dan orang yang antum cintai. Dengan itu insya Allah nikmat yang Allah titipkan di hati kita akan bertahan, dan itu yang kita inginkan dan itu yang dikarepi sama Majlis Anwar Huda ini bermacara masyarakat Kak Dinto. Paparing khususnya yang deres yang turun ada di bulan Maulid Kak Dinto bisa kita bawa sampai ke alam kubur, sehingga menjadi sebabnya kita naik derajat bercahaya sampai kita layak, pantas, cocok untuk satu lokasi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mantar baru karena pengajian Kak Dinto iki dosa atau bermaksiat Kak Dinto sapora asal Allah Ta'ala. Mantar keburukan kita itu top sama Allah Ta'ala. Nah, semoga Allah Ta'ala berikan kita hati yang baik melihat orang mukmin dengan pandangan husnudon, dengan pandangan cinta, dengan pandangan baik. Ya Rabbi, hilangkan dari kami sifat ingin menggibah ya Rabb. Ya Rabbi, jauhkan kami dari pendengaran yang tidak baik ya Rabb. Istri kami selamatkan dari gibah ya Rabb. Murid kami selamatkan dari gibah ya Rabb. Majelis Anwar Huda selamatkan dari perbuatan yang tidak baik ya Rabb. Ya Rabbi, maafkan keburukan yang kami lakukan ya Rabb. Mungkin kami banyak menghilangkan kebaikan yang kami lakukan sendiri ya Rabb, tapi kami minta di majlis yang mulia ini kembalikan lagi yang telah hilang ya Allah. Bersinar di hati kami, bersinar di wajah kami, bersinar di tubuh kami, dan jadikan kami sibuk dengan salahnya kami, sehingga kami tidak punya sempat untuk sibuk dengan salahnya orang tua kami, salahnya guru kami, salahnya orang-orang soleh, salahnya para aulia, dan salahnya orang-orang mukmin, sehingga betul-betul kami akan menjadi orang yang murni untuk-Mu ya Rabb. Dan semoga berkah majlis yang ini, semoga datangnya Majlis Anwar Huda khususnya di desa Bengkak Kak Dinto menjadi sebab balak musibah yang Kak sareng Allah Ta'ala, menjadi sebabnya turun rahmat dari Allah Ta'ala, bisa membuka hati umat Sayyidina Muhammad SAW, sehingga bertambah usia semakin betul pengabdiannya kepada Allah, dan semakin jelas bagaimana tujuan hidupnya untuk mendekat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita doakan sezawawi sekeluarga, saudara beliau, kerabat beliau, menantu beliau, putri beliau, putra beliau, dan kerabat beliau, keluarga besar beliau, orang tua beliau, semuanya semoga terus diberikan paparing sareng Allah Ta'ala, diberikan limpahan rahmat Allah Ta'ala, diberikan anugerah sir rahasia daripada Allah Ta'ala. Dan saya doakan khusus Zawawi yang beliau berjasa membuat qasidah untuk majlis kita, semoga Allah berikan hatinya semakin luas hikmah yang Allah titipkan dalam hatinya, semakin bersinar hatinya, bersinar wajahnya, dan semoga kadar ma'rifat yang ada di hatinya bertambah dengan datangnya majlis ini. Dan kita doakan para kiai, para guru Sibadai Anwar Huda Kak Dinto khususnya mancar terus paring lancung umur sehat walafiat, paring istiqomah, disatukan hatinya sama Allah Ta'ala, sehingga betul-betul panitia sareng dewan guru Kak Dinto tidak punya tujuan apapun kecuali satu, beremacarana bisa
bisa mendepa umat sampai ke pintu Nabi Muhammad SAW, bisa mendepa umat kepada pintunya Allah SWT melalui majlis, melalui sholawat, melalui sedekah, melalui nyantuni anak yatim, melalui peduli kepada duafa. Semoga yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga paparing kadang tak hilang dengan akhlak yang kita yang jelek, dan nyawa niki kepada Allah Ta'ala manabi pon depak bektona. Kita saatnya berangkat, kita kedatang malaikat Israel. Ya Rabb, kami ini yang banyak salah ya Allah, kami masih terus doyan maksiat, tapi kami minta di majlis yang mulia ini semoga sebelum meninggal dunia hilangkan rasa ingin maksiat dalam hati kami ya Rabb. Buat kami benci dengan maksiat ya Rabb, buat kami cinta dengan ketaatan ya Rabb. Berikan kami taubatun nasuha sehingga kami layak meninggal husnul khatimah, sehingga kami layak ketemu dengan guru-guru kami dan salaf kami ya Rabb. Dan pada puncak harapan kami semoga kami bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW, apalong tunya akhirat sampai di surga Allah Ta'ala selama-lamanya. Dan yang perempuan insya Allah yang datang malam ini maupun yang niat hadir ataupun yang mendengar manter abdi nanya ke Allah Ta'ala, semoga yang datang majlis ini ketika meninggal dunia didatangi sama Siti Fatimah Zahra bisa kapangki sampai surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kun ya salihal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim iki lancung pidatona mantira keterangan saya barokah manfaat kurang lebih natina yang sapora hadamini wala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.